Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Brilian Tri Joel Handa, asal sekolah SMK Wali Songo 2 Gempol. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa prosedur yang ada di teknologi PCM-FI sepeda motor Honda. Yang diantaranya, satu, prosedur reset ECM atau bisa disebut engine control module. Dan yang kedua, prosedur reset TP atau biasa disebut dengan throttle position. Dan yang terakhir yaitu prosedur setting altitude. Langsung saja ya, pada prosedur yang pertama yaitu prosedur reset ECM, engine control module. Langkah pertama untuk prosedur reset engine control module atau ECM yaitu pastikan kunci kontak pada posisi off. Karena apa? Kalau kita lupa ataupun kita ya namanya manusia ya bisa lupa. Kalau lupa kunci kontak pada posisi on itu bisa merusak sepeda motornya sendiri ataupun ECM-nya sendiri. Jadi jangan sampai lupa ya. Ini yang pertama dan yang paling utama. Kunci kontak harus posisi off. Langkah yang kedua, kita lepaskan cover atau tutup aki pada sepeda motor. Karena supaya kita bisa mencari DLC-nya. Ini kebetulan contohnya sepeda motor Beat dan DLC-nya tempatnya di samping aki pas. Jadi kita perlu untuk membuka cover akinya. Langkah yang ketiga, setelah kita menemukan DLC-nya, kita lepas tutup DLC-nya. Dan langkah yang keempat, setelah kita buka tutup DLC-nya, langkah yang keempat, kita hubungkan SCS konektor pada DLC. Langkah yang kelima, kita putar kunci kontak pada posisi on. Jadi setelah kita hubungkan SCS konektor pada DLC, kemudian kita putar kunci kontak pada posisi on. Dan langkah yang selanjutnya, yang keenam, kita perhatikan mil-nya. Mil akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan yang ada di sepeda motor. Misalnya yang kode kegagalan 12 injektor. Mil akan berkedip satu kedipan lama itu berarti hitungannya 10 dan dua kedipan pendek itu hitungannya 12. Jadi berkedip 12 itu berarti injektor. Setelah kita perhatikan milnya, kemudian langkah yang ketujuh, kita lepaskan SCS konektor pada DLC dan kita hubungkan kembali dengan cepat. Kurang waktu dari 5 detik. Maksudnya kurang dari 5 detik waktunya. Karena apa? Kalau lebih dari 5 detik ataupun bahkan kita lama, misalkan kita lupa untuk menghubungkannya kembali, dipastikan mereset kode gagalan gagal. Jadi harus cepat-cepat kurang dari waktu 5 detik. Setelah kita lepaskan dan kita hubungan kembali kurang waktu dari 5 detik, langkah yang ke-8, kita perhatikan milnya kembali. Mil akan berkedip terus-menerus dengan kedipan pendek dan tidak beraturan. Jadi kedip terus-menerus. Itu tandanya di dalam ECM sedang memproses kode gagalan ataupun sedang menghapus kode gagalan. Setelah kita melihat milnya dan berkedip terus-menerus, berarti tandanya DCM sudah berhasil atau sudah berhasil mereset kode gagalan. Langkah berikutnya, yang ke-9, kita putar kunci kontak pada posisi off. Jadi setelah berkedip tidak beraturan milnya, kita tunggu sebentar, kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Langkah berikutnya, langkah yang ke-10, kita lepas SCS konektor pada DLC. Jadi setelah kita putar kunci kontak pada posisi off, kita lepas SCS konektor pada DLC. Jangan dihubungkan kembali ya. Ini hampir selesai soalnya. Kita lepas SCS konektor pada DLC. Langkah yang ke-11, kita tutup kembali DLC dengan tutup DLC. Ini fungsinya untuk menghindarkan DLC pada kotoran ataupun debu-debu pada sepeda motor. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ke-12, tutup kembali cover aki pada sepeda motor. Dengan ini prosedur atau langkah-langkah
reset ECM engine control module telah selesai. Kita sampai pada langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang selanjutnya, yaitu prosedur yang kedua, prosedur reset TP atau biasa disebut dengan throttle position. Sekilas info, kalau mau mereset throttle position, pastikan dulu pada ECM, di dalam ECM tidak ada kode kegagalan. Karena kalau ada ataupun kalau masih ada kode kegagalan di dalam ECM, dipastikan reset TP atau throttle position akan mengalami kegagalan. Kita langsung saja pada prosedur reset throttle position. Hampir sama seperti prosedur reset ECM atau engine control module. Yang pertama dan yang paling utama yaitu pastikan kunci kontak pada posisi off. Lanjut langkah yang kedua, kita lepaskan cover atau tutup aki pada sepeda motor. Fungsinya untuk mencari DLC-nya. Kebetulan ini contohnya sepeda motor Beat. DLC-nya ada di samping aki. Jadi kita perlu untuk membuka cover aki pada sepeda motor. Langkah berikutnya, yang ketiga, setelah kita menemukan DLC, kita lepas tutup DLC. Langkah yang keempat, kita hubungkan SCS konektor pada DLC. Fungsinya untuk bisa melihat mil di speedometer sepeda motor. Kemudian langkah yang kelima, kita lepaskan konektor EOT pada sepeda motor. Ini contohnya di sepeda motor Beat lagi-lagi. Jadi namanya konektor sensor EOT. Beda lagi dengan sepeda motor Vario, PCX, ADV, itu sistem pendinginnya beda. Kalau Beat sistem pendinginnya pakai oli. Jadi namanya engine oil temperature. Kalau Vario, PCX, dan ADV itu menggunakan coolant atau radiator, air radiator. Jadi namanya ECT, engine coolant temperature. Ini contohnya EOT sepeda motor Beat. Setelah kita lepas konektor EOT, kemudian langkah yang keenam, kita hubungkan terminal konektor dengan kabel jumper lane. Seperti ini contohnya. Kita hubungkan terminal sisi konektor sensor EOT dengan jumper lane. Langkah berikutnya, yang ketujuh, putar kunci kontak pada posisi on. Fungsinya untuk bisa melihat mil di speedometer sepeda motor. Langkah berikutnya, yang kedelapan, setelah kita bisa melihat mil pada sepeda motor menyala, kemudian kita langsung lepaskan jumper lane pada konektor sensor EOT. Kemudian kita tunggu selama 10 detik. 10 detik fungsinya untuk menunggu pola perisetan pada TP atau pola penerimaan reset pada TP-nya sendiri. Hampir sama seperti ECM tadi. Setelah kita tunggu 10 detik, langkah yang ke-9, kita putar kunci kontak pada posisi off kembali. Kemudian langkah yang ke-10, kita pasang kembali konektor EOT pada sensor EOT. Dan langkah yang 11, kita lepas SCS konektor pada DLC. Kemudian langkah yang 12, tutup kembali DLC. Fungsinya hampir sama seperti tadi untuk menghindarkan DLC pada kotoran atau debu-debu di sepeda motor. Dan langkah yang terakhir, kita tutup kembali cover aki. Dengan ini, prosedur ataupun langkah-langkah reset throttle position atau TP telah selesai. Oke, kita sampai pada prosedur ataupun langkah-langkah yang terakhir, yaitu prosedur setting altitude. Setting altitude merupakan settingan yang ada pada motor injeksi Honda untuk menyesuaikan dengan ketinggian suatu tempat terhadap permukaan laut. Dan juga diperuntukkan untuk sepeda motor Honda yang tidak mempunyai sensor MAP ataupun manifold absolute pressure dan yang tidak mempunyai sistem ataupun sensor IAT, intake air temperature. Setting altitude berfungsi untuk menyesuaikan campuran bahan bakar dan udara sesuai ketinggian di daerahnya. Karena kerapatan dan suhu udara berbeda-beda pada setiap ketinggian.
Jika setting altitude tidak sesuai, maka akan mempengaruhi kinerja mesin sepeda motor sendiri, yang disebabkan kurang optimalnya pembakaran. Jadi jangan sampai salah menyeting altitude. Setting altitude dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 4 mode. Mode pertama yaitu mode yang ke-1 untuk ketinggian yang kurang dari 2000 mdpl. Sekilas info ya, mdpl adalah meter di atas permukaan laut. Jadi mode 1 kurang dari 2000 mdpl. Ketinggian kurang dari 2000 mdpl. Dan mode kedua mode kedua untuk ketinggian daerah yang berada di 2000 sampai 3000 mdpl. Mode ketiga untuk ketinggian 2500 sampai 3500 mdpl. Kemudian yang terakhir mode keempat untuk ketinggian di atas 3500 mdpl. Jadi mode keempat itu di atas 3500 mdpl. Sudah paham? Kita langsung saja pada prosedur ataupun langkah-langkah untuk setting altitude. Langkah yang pertama yaitu pastikan kunci kontak pada posisi off. Sama seperti tadi reset ECM dan reset TP. Langkah yang kedua, kita lepaskan cover ataupun tutup aki pada sepeda motor untuk mencari DLC-nya yang berada di samping aki. Kemudian langkah yang ketiga, kita lepaskan tutup DLC pada sepeda motor. Langkah yang keempat, setelah kita lepaskan tutup DLC pada sepeda motor, kemudian kita hubungkan SCS konektor ke DLC. Langkah yang kelima, kita buka handle gas sepenuhnya dan tahan. Jadi kita buka handle gas sepenuhnya dan tahan. Langkah berikutnya, langkah yang keenam, putar kunci kontak pada posisi on. Ini masih kita tahan ya, handle gasnya, jangan sampai dilepaskan. Jadi tahan handle gas, kemudian kita putar kunci kontak pada posisi on. Langkah yang ketujuh, kita perhatikan milnya, mil akan berkedip. Setelah mil berkedip, langkah yang ke-8, kita tutup handle gas dan tahan selama 0,5 detik secara cepat. Tapi jangan dihentakkan ya. Jadi kita ikuti alur tangan. Seperti contohnya ini. Setelah kita tutup dan tahan selama 0,5 detik, kemudian kita buka kembali dan tahan selama 0,5 detik. Kemudian yang terakhir kita tutup kembali dan tahan selama 3 detik. Langkah yang berikutnya, yang ke-9, kita lihat mil pada speedometer kembali. Milnya akan berkedip 2 kali. Sebagai contoh tadi saya saya menyeting altitude di mode 2. Jadi mil pada speedometer berkedip 2 kali secara terus menerus. Itu berarti tandanya setting altitude mode 2 berhasil. Langkah yang ke-10, setelah berhasil menyeting mode 2 pada sepeda motor, langkah yang ke-10, putar kunci kontak pada posisi off kembali. Kemudian langkah yang ke-12, lepas SCS konektor pada DLC. Langkah yang ke-13, tutup kembali DLC dengan tutup DLC. Fungsinya untuk melindungi debu ataupun untuk melindungi DLC pada debu dan kotoran di sepeda motor. Dan langkah yang terakhir, tutup kembali cover atau front fork pada sepeda motor. Front fork aki pada sepeda motor. Tutup aki pada sepeda motor. Dengan ini langkah-langkah ataupun prosedur setting altitude pada sepeda motor teknologi PCM FI Honda telah selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.